Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak telah mengganggu waktu Bapak sebentar karena kami dari mahasiswa STKIP Yapis Dompu ingin mewawancarai Bapak mengenai keluh kesahnya di tambak ini Bapak. Jadi mohon maaf atas nama siapa Pak? Muflih. Iya Pak. Ya. Ya, biasanya pada setiap periode budidaya kadangkala terjadi kematian diakibatkan oleh penyakit. Ya, biasanya kejadiannya pada usia udang sekitar 35 hari ke atas. Iya Pak. Jadi bahan yang Bapak gunakan pada saat pengelolaan tambak ini apa aja Pak? Ya, pada saat pengelolaannya kita biasanya menggunakan pupuk kimia seperti urea, SP36 dan Ponska. Kemudian aplikasinya dilakukan sebelum pemasukan air kita berikan pupuk urea, SP36 dan Ponska. Ya, kemudian dilakukan pemasukan air, selanjutnya penebaran benur. Dan pada saat pergantian air berikutnya kita berikan lagi biasanya pupuk urea dan SP36. Ya Pak, makasih Pak mengenai cara langkah-langkah pembudidayaan udang. Jadi apakah pada saat udang tersebut mengalami kendala atau mati, apakah ada hal-hal yang Bapak lakukan contohnya atau agar menghindari kematian tersebut Pak? Kalau udang kebetulan mati, kita lakukan upaya penyembuhannya dengan melakukan pergantian air. Ya, melakukan pergantian air sehingga air yang lama itu bisa diganti dengan air yang baru. Jadi pada saat Bapak mengganti air yang lama itu dengan air yang baru, apakah efektif atau bisa mengurangi atau bisa menutupi angka kematian daripada udang Pak? Ya, kadang bisa, kadang juga bisa. Tapi kebanyakan kalau sudah kena penyakit, biar kita ganti air juga, udang juga tetap mati. Ya, mungkin pengaruh dari bahan kimia yang ada di pupuk tersebut. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini karena memang mengenai ada kendala-kendala dari pada pemilik tambak yang dimana kematian udang tersebut tidak sesuai target yang Bapak yang Bapak targetkan begitu Pak. Jadi di sini saya menawarkan mengenai karena memang di setiap tambak ini saya lihat sebagian besarnya terdapat lahan-lahan yang mati tidak sesuai target Pak. Jadi di sini saya menawarkan pupuk organik Pak. Iya. Ya. Pupuk ini saya olah yang dimana di dalamnya tidak ada bahan kimia. Yang di sini ada beberapa dedaunan yaitu contohnya daun kelor dan lain sebagainya Pak. Dan juga pemakaiannya pun mudah Pak, tidak terlalu rumit dikarenakan prosesnya atau proses pemakaiannya pun mudah Pak. Gitu. Iya. Terus cara pemakainya gimana aplikasinya ditambak? Kalau sudah jadi pupuk tersebut, kapan diaplikasikan dan kemudian cara aplikasinya ditambak? Nah, Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengaplikasiannya mengenai pupuk yang saya bikin ini Pak. Jadi secara umum sama sesuai yang Bapak lakukan mengenai pupuk-pupuk yang ada efek sampingnya yaitu bahan-bahan kimia Pak. Dengan cara penebaran di setiap lahan atau melakukan penebaran pada air tersebut Pak, sehingga yang dimana pupuk yang saya buat ini atau yang saya olah ini nanti akan diproses lagi Pak. Diproses ada tingkat lanjutannya. Jadi saya hanya menawarkan atau saya memberi contoh saja ini Pak. Dikarenakan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kendala-kendalanya itu kendala-kendala daripada udang itu mengalami kematian. Jadi efeknya itu
karena memang ada bahan kimia di dalamnya, Pak. Jadi produk yang saya buat ini, Pak, tidak ada bahan kimianya, Pak, seperti itu. Iya. Jadi bahan yang kedua yang saya olah, Pak, dari batu putih kita olah, kita bakar sehingga menjadi butiran kapur, Pak. Jadi di sini karena memang kendalanya ada di tanah dan air. Gunanya batu kapur ini, Pak, gunanya yaitu agar menetralisir pH daripada air tambak, sehingga mengurangi akan kendala-kendala kematian daripada udang tersebut, Pak. Ya. Oh, berarti batu kapur tersebut atau kapur tohor tersebut berfungsi untuk mengurangi bahan-bahan sedimentasi seperti amoniak yang ada di tambak. Ya, biasanya kalau sudah pembudidayaan itu bau air di tambak itu, bau lumpur itu bau menyengat seperti bau amoniak. Berarti fungsi batu kapur itu adalah untuk menetralisir bahan-bahan amoniak tersebut. Ya, begitu. Ya, benar sekali, Pak. Fungsinya yaitu mengurangi seperti yang Bapak bilang, karena memang kebanyakan tambak di sini terdapat ada bau-bau yang menyengat sehingga sehingga di dalamnya ada sehingga dapat menyebabkan udang tersebut mati, Pak. Oh iya, Gitu. iya. Ya, berarti bagus juga ini produknya ini. Nanti kita akan coba aplikasikan di tambak. Siapa tahu dapat mengurangi angka kematian pada tambak dan mengurangi sedimentasi atau bahan-bahan lumpur, endapan lumpur yang bau ya pada setiap selesai proses budidaya. Iya, Pak. Rencana kita memang seperti itu, Pak. Menambah outfit untuk para petambak atau mengurangi kerugian dari petambak tersebut, Pak. Jadi itu aja produk yang saya dapat tampilkan kepada Bapak. Oh iya. Mungkin nanti akan saya kasih atau saya berikan hasil dari olahan kami, Pak, agar bisa dicoba terlebih dahulu, Pak. Oke, iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya.